Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Monita Intansari dengan NPM A1N020020 dalam video pembelajaran filsafat pendidikan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah A. Nativisme, B. Empirisme, C. Idealisme, D. Realisme, dan E. Materialisme. Selanjutnya, F. Pragmatisme, G. Eksistensialisme, H. Perennialisme, I. Esensialisme, dan J. Progresivisme. K. Rekonstruksialisme, L. Positivisme, M. Rasionalisme, N. Sosialisme, O. Komunisme, P. Kapitalisme, Q. Postmodernisme, R. Naturalisme. Individualisme, T. Konstruktivisme, U. Humanisme, V. Neoliberalisme, dan W. Nihilisme. Masuk pada materi pertama, A. Nativisme. Menurut Arthur Schopenhauer, berkebangsaan Jerman bernama Arthur Schopenhauer yang hidup pada abad 19, dilahirkan tahun 1788 dan meninggal dunia tahun 60. Teori ini merupakan kebalikan dari teori tabula rasa yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri. Pembawaan yang hanya ditentukan oleh pembawaannya sendiri-sendiri, pembawaanlah yang maha kuasa yang menentukan perkembangan anak. Lingkungan sama sekali tidak bisa mempengaruhi, apalagi membentuk kepribadian anak. Jika pembawaan jahat akan menjadi jahat, jika pembawaan baik maka akan menjadi baik. Walaupun bagaimana baiknya, kerasnya dan tertibnya usaha pendidikan atau lingkungan. 1. Pengertian teori nativisme. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Prinsipnya, pandangan nativisme adalah pengakuan tentang adanya asli yang telah terbentuk sejak manusia lahir ke dunia, yaitu daya-daya psikologis dan fisiologis yang bersifat herediter, serta kemampuan dasar lainnya yang kapasitasnya berbeda dalam diri tiap manusia. Yang kedua, faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. A. Faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. B. Faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seseorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. C. Faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Sehingga, jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. 3. Tujuan teori nativisme. A. Mampu memunculkan bakat yang dimiliki. B. Mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. C. Mendorong manusia dalam menentukan pilihan. D. Mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Dan E. Mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Selanjutnya materi kedua, B. Empirisme. Menurut David Hume, George Berkeley, dan John Locke, empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris dengan 3 eksponennya adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. C. Idealisme. Menurut Plato, Elea, dan Hegel, Immanuel Kant, David Hume, dan Al-Ghazali memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah. Seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk, serta fundamental, tidak berubah dari generasi ke generasi. Realisme. Menurut Aristoteles, Johann Amos Comicus, William McGuckin, Francis Bacon, John Locke, Galileo, David Hume, John Stuart Mill merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualitis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi 2 bagian, yaitu subjek yang menyadari dan pengetahuan di suatu pihak, dan di pihak lainnya adalah adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan oleh manusia.
Materialisme menurut Democritus Louis Forbes berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, atau supranatural. Menurut aliran filsafat materialisme, asal sifat dan hakikat dari semua keberadaan adalah materi. Paham materialisme tidak mengakui adanya Tuhan. Tidak ada bab tentang Tuhan. Kalaupun ada, maka dicacilah manusia yang percaya kepada Tuhan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar, dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Eksistensialisme. Eksistensialisme adalah filsafat yang mengandung segala gejala dengan berpangkal pada eksistensi. Pada umumnya, kata eksistensi berarti keberadaan, tetapi tidak dalam filsafat eksistensialisme. Ungkapan eksistensi mempunyai arti yang khusus. Eksistensi adalah cara manusia berada di dalam dunia. Cara manusia berada di dalam dunia berbeda dengan cara berada benda-benda. Perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial, yang berarti abadi, kekal atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresifisme yang menekankan perubahan dan suatu yang baru. Esensialisme. Esensialisme berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada celah pula. Esensialisme didukung oleh idealisme modern yang mempunyai pandangan yang sistematis mengenai alam semesta tempat manusia berada. Esensialisme juga didukung oleh idealisme subjektif yang berpendapat bahwa alam semesta itu pada hakikatnya adalah jiwa dan segala sesuatu yang ada, ini nyata, ada dalam arti spiritual. Progresifisme. Progresifisme berpendapat tidak ada teori realita yang umum. Pengalaman menurut progresifisme bersifat dinamis dan temporal, menyala tidak pernah sampai pada yang paling ekstrim, serta pluralistis. Menurut progresifisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Rasionalisme. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Sosialisme. Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal ke-19. Komunisme. Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia. Selain kapitalisme dan ideologi lainnya, komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu, pemilik, dan mengenyampingkan buruh. Kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Selanjutnya, postmodernisme. Postmodernisme berarti kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia, epistemologi, dan ideologi-ideologi modern. Lalu naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah naturalisme adalah sebaliknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada wujud di atas atau di luar alam.
Lalu individualisme merupakan suatu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Lalu konstruktivisme. Aliran konstruktivisme lahir di sebuah kritik secara terbuka terhadap pendekatan neorealisme dan neoliberalisme. Manusia merupakan makhluk individual yang dikonstruksikan melalui sebuah realitas sosial. Konstruksi atas manusia ini akan melahirkan paham yang intersubjektif. Humanisme. Term humanis atau humanum tersebut dimaksudkan untuk menggebrak kebekuan gereja yang memasung kebebasan, kreativitas, dan nalar manusia yang diinspirasi dari kebudayaan Romawi dan Yunani. Gerakan humanis berkembang dan menjadi cikal bakal lahirnya Renaissance di Eropa. Lalu neoliberalisme, ada klaim bahwa awal munculnya neoliberalisme dilatar belakangi oleh hancurnya liberalisme. Padahal bisa jadi hal ini hanya salah satu faktor saja. Liberalisme dianggap gagal karena ternyata belum juga berhasil mengentaskan kemiskinan umat manusia. Yang terakhir, nihilisme. Nihilisme demikian adalah sikap tidak percaya pada realitas empirik karena segala sesuatu tidak mempunyai arti lagi. Manusia terancam oleh bahaya nihilisme karena semua nilai Kristiani akan lenyap.